jalan keluar paling cepat adalah yang untuk selesaiin ini kayaknya mengakhiri hidup aja gitu. Kalau gua selesai, kayaknya nggak bakalan dikejar-kejar lagi dah gitu. Kira-kira dengan apa ya yang paling nggak ngerepotin orang? Bunuh dirinya? Iya. Sampai lu mikirin begitu? Gue udah mikir apa ya? Gue kayaknya overdosis aja kali ya gitu. Kita kasih solusi. Reza Nangin. Om Dery. Waduh, banyak banget yang ngabarin gue, bro. Rame tuh. Mau bunuh diri itu, bro. Gila nih headline nih. Headline-nya langsung gitu ya, gokil. Iya, mau bunuh diri saat bangkrut. Reza Nangin sebut keluarga adalah penyelamat. Banyak berita-beritanya nih. Walaupun kalimat setelah koma itu bagus, cuman kalimat paling pertamanya adalah mau bunuh dirinya ya. Selamat datang di media. Gue pun juga melakukan hal yang sama kayaknya. Tapi memang justru ya itulah informasi. Kalau di awal-awal ya teknis dikit ya, nggak langsung mengunggah atensi ya. Betul. Iya kan? Ya di mana clickbait kan sangat penting ya. Ya sebenarnya gue penasaran sih ya, ini bisnisnya apa? Kok bisa gitu. Terus tadi gue ngobrol di belakang layar guys terkait klausul atau kontrak. Betul. Dan gak main-main lagi perusahaan yang kerja sama lo ini, yang akhirnya lo jadi hutang ya berarti ya? Ya jatuhnya jadi hutang. Itu gak main-main, perusahaan gede banget kan? Ya, besar gitu. Jadi gue gak tahu apakah memang di titik yang namanya dia ngancam lo atau kayak gimana kok lo akhirnya kalap jual rumah. Nanti lo ceritain lah ya. Oke. Gue baca-bacain highlight dulu itu. Bangkrut Reza Nangin sampai ingin bunuh diri tapi gagal karena istri dan anak. Sempat bangkrut Reza Nangin ungkap pernah berpikir akhiri hidup nih, dari insert tadi detik.com juga ya. Insert juga rugi miliaran. Gila men, rugi miliaran lo. Coba lagi lah, coba. Rugi miliaran Reza Nangin ungkap penyebab bangkrut hingga jual rumah. Segitunya lo ya, bisnis apa sih bro? Coba awalnya gimana sih ceritanya, coba deh. Iya, jadi kan setelah masuk pandemi itu kan berbagai macam proses lah kita pun juga ngadapin gitu pada waktu pandemi. Di pandemi di mana momen kita beberapa dari kita keluar dari, maksudnya kita udah nggak cameo project, mulai dari situ terus habis itu cameo project ya. mulai dari situ akhirnya bikin apa ya, ngapain ya gitu, harus ngelanjutinnya seperti apa ya, dan ngapain gitu. Akhirnya ya bikin production house pada waktu itu, karena memang gua pun juga kan gue sangat suka film, terus cuman memang kemarin itu di depan kamera gue belajar nih, di belakang kamera kayak bagaimana. Karena depan kamera kan pasti ada umurnya lah ya orang kalau misalnya di depan kamera. Di belakang kamera kan enggak, gue pikir ya kan. Jadi kayaknya menarik nih gitu. Akhirnya gue bikin PH, terus gue sebagai produser dan segala macam dapat project yang lumayan buat kita ya, gede, mega project lah gitu. Apa nih secara bisnis berarti lo dapat project dari OTT? Ya dari OTT untuk bikin series. Oke, tayang di platformnya mereka. Betul. Nah, ini project ini yang apa, happy banget lah gitu. Tapi ya itu sampai ada di titik ini karena ada hal-hal kebodohan dan kesalahan gua yang gue tidak perhatikan. Gue nggak prepare, gue nggak belajar. Apa coba gimana sih? Jadi dari kerjasamanya gimana? Jadi karena produksi ini kan di tahun 2022 ya kalau nggak salah. Ini kan masih masuk PPKM lah. Jadi syutingnya agak mundur, terus habis itu sampai akhirnya deliverynya pun juga mundur. Gue kasih final deliverynya itu mundur, gitu. Nah. Walaupun gue update, tapi yang gue salah adalah gue nggak teliti di kontrak. Karena di kontrak itu ada denda, ada klausul soal denda pada saat gue telat delivery. Materi betul. Yang udah jadi semua berarti ya? Yang udah jadi semua. Oke, bentar. Gitu. Lu nyaman nggak kalau ngasih tahu seriesnya apa, judulnya apa segala macamnya? Jangan dulu ya, jangan ya. Karena karena nanti di ujung obrolan pun juga nanti sebenarnya lu juga akan cerita ke gue bahwa ini masih sisa utang apa segala macam ya? Iya, prosesnya ini kan prosesnya masih berjalan sampai sekarang. Maksudnya walaupun 2 tahun yang lalu, tapi
sampai sekarang ini masih berproses lah gitu. Masih dijalanin gitu. Oke. Kerjasama lah, lo yang memproduksi, dia platform untuk tayang. Ya. Banyak lah ya. Ya kalau mau rata sih kita bisa sebut semua, banyak banget tuh. Ya banyak. Ya banyak, terkenal gede lah pokoknya ya. Produksi. Gimana sih sistemnya tuh, maksudnya telat bayar denda apa gimana sih maksudnya? Bisnis itu gimana sih? Jadi kan kerjasamanya adalah gue kasih tahu gue punya cerita apa, mereka approve, terus habis itu gue hitungin budgetnya berapa. Terus abis itu mereka approve dan mereka kasih dengan nilai nominal yang diminta, nilai produksi dan segala macam. Udah gue delivery, tayang gitu. Berapa episode? Episodenya ada lumayan banyak, ada satu season lah hitungannya 12 episode. 12 episode dan itu udah sempet tayang? Udah tayang. Udah tayang. Yang telat delivery-nya itu adalah episode ke? Telat, jadi kan ada 3 batch tuh, Jadi batch pertama 4 episode setiap batchnya gitu. Nah, telatnya itu karena kan gua tuh panjangnya itu di post production. Jadi nungguin si post production selesai baru gua delivery. Jadi batch pertama itu telat udah 3 bulan lah. 3 bulan telatnya. Oke. Batch pertama. Hitungan atau ada di klausul itu telat denda itu karena mengganggu biaya produksinya si perusahaan OTT ini. Betul. Yang apa aja biasanya buat gaji karyawan gitu? Ya mungkin ya, cuman kayaknya nggak di itu sih, nggak di breakdown. Pokoknya mengakibatkan kerugian. Nah di situ kan gue udah nggak bisa bantah maksudnya, karena udah ada di kontrak juga. Nah itu maksud gue yang masih baru, terus habis itu happy dengan project ini, tapi gue nggak cukup pinter untuk ngajakin teman atau siapa gitu ya, atau punya legal yang bisa ngecek itu, karena legal penting banget sih, penting banget. Nah di situ gue itu sih salahnya. Oke. Makanya lo telat ngasih ke mereka punya ada kerugian. Karena kerugiannya mungkin ada brand, bukan? Biasanya apa sih kalau OTT itu? Ya kan OTT kan kayak Netflix, kayak dan kawan-kawan itu lah ya. Biasanya kenapa dia bisa rugi tuh katanya? Nah, gua nggak tahu kalau misalnya itu. Gua udah nggak ngebahas sama mereka, udah nggak ngebahas kerugiannya mereka tuh kenapa dan dari mana saja. Jadi udah ngebahasnya tentang nilai dendanya aja gitu. Nah dari situ aja gue udah panik. Oke. Nah sekarang di sisi lu nya nih sebagai PH, timnya berapa orang waktu itu yang ngejalan series ini? Oh timnya rame kan, tim produksi sih rame banget. Tim produksi rame. Kenapa bisa telat? Nah telatnya itu di post production. Jadi untuk apa? Kan post production itu kan ada offline ada online. Offline-nya masih aman gitu. Begitu masuk online ini banyak faktor yang membuat itu terlambat. Salah satunya adalah scoring gitu, scoring musik. Nah, scoringnya ini memang banyak. Jadi tektokannya pun juga gue sama si pihak scoring ini pun juga nggak begitu lancar. Terus abis itu dia telat delivery ke gue, ya gue pun juga kan jadinya akhirnya mengakibatkan telat delivery ke si OTT-nya. Gitu. Oh iya, berarti lempar atau ngesap gitu, vendor. Ngesap, betul. Si scoring ini. Jadi bukan in-house gua. Yang in-house lo apa aja coba? Biar tahu juga nih perusahaan OTT-nya ternyata memang di lu tuh udah kompleks juga gitu loh. Mau nggak mau lo gini, mereka kan pasti kan mau tahu dong. Lo mau ngesap kemana, lo mau nge-vendor kemana, lempar kemana gitu, betul, ya. Mau freelancer siapa yang lo pakai gitu ya. Taunya mereka ya materinya ada di sini sesuai dengan kesepakatan. Betul. Nah tapi gue mau ngukur dari PH lo sendiri ini apa yang lo kerjain? Kalau misalnya in-house-nya kita ya produser tuh udah pasti in-house, terus finance dan pokoknya administrasi segala macamnya itu pun juga in-house. Terus director pun juga in-house. Itu director maksudnya bagian dari kita gitu. Nah, turunannya ke bawah, kru dan segala macamnya itu udah ngesap semua. Itu udah nggak ada yang in-house tuh. Rata-rata begitu sih ya. Rata-rata begitu. Cuma tetap approval-nya langsung ke lo. Iya, betul. Oke. Gitu. Wih. Seru. Gue sebenarnya pengen langsung buru-buru ke tahap yang namanya proses penagihannya segala macam, tapi sabar ya, gue mau ngegali dulu teman-teman ya. Dan
yang namanya telat itu signifikan nggak? Parah nggak? Berapa lama lo telat delivery ke OTT? Ke OTT 3 bulan. 3 bulan. Lumayan panjang. Maksud gue kalau misalnya gue dari pihak OTT pun juga pasti gue akan berang sih. Benar-benar marah gitu. Yang apa? Itu makanya kenapa gue selalu update gitu. Ini masalahnya di mana, apa yang terjadi. Jadi enggak yang tiba-tiba nggak ada kabar, telat nih gitu. Enggak. Jadi gue selalu update terus nih, prosesnya udah sampai mana, editingannya udah sampai mana, kenapa dan bagaimana itu gue kasih tahu terus ke mereka sebenarnya gitu. Nah yang gue pun juga bener-bener gue komunikasi tuh lancar sama mereka. Jadi gue minta maaf lah apa segala macam karena gue tahu memang ini harusnya tidak terjadi gitu. Oke. Nah yang akhirnya yang bikin kagetnya kan ya itu setelah selesai begitu udah gitu oke sip ya udah lega dong gue gitu sebenarnya karena kan tugasnya udah selesai gitu. Gue pikir ya udah gue nunggu dulu 1 minggu terus habis itu gue kirim invoice lah gitu. Terus tapi habis itu feedbacknya adalah si denda itu. Oh lo ngirim invoice termin terakhir betul. Termin terakhir. Oke, lo bagi berapa termin tuh TOP-nya? 5. Jadi 5 termin. Oke, 5 termin of payment. Habis itu 4-nya udah aman. 4-nya udah aman. Dan ini episode keberapa dari seriesnya? Penutup. Enggak, termin terakhir itu kan udah setelah semua episode 12 episode. Oh, udah kelar. Yang lo deliver itu adalah 12 episode. Oke. Oh, bukan tayang. Bentar deh. Gue mau nyamain persepsi dulu nih. Delivery yang dimaksud itu adalah delivery semuanya. Semua file. Baru mereka tayang. Mereka baru masuk jadwal tayang gitu. Jadi nggak kejar-kejaran. Lo gue pikir tayang, nanti produksi lagi, tayang, produksi lagi. Enggak. Jadi gue produksi semuanya dulu. Gue edit semuanya dulu. Begitu udah selesai, gue delivery. Pihak OTT kayaknya ruginya, gue coba tebak aja sih ya, koreksi kalau gue salah. Mereka udah buru-buru publish si tanggal tayangnya kali? Mungkin karena kan ada jadwal sponsor dan seterusnya misalnya. Mungkin juga. Jadwal buat ini ya. Jadwal Premier. Ini tayang kapan? Ya ada jadwal promo juga mungkin. Ya mereka di situnya mungkin kerugian. Iya ada jadwal promo. Iya. Mereka keliling-keliling radio, TV. Betul. Udah ada jadwal, udah mereka duit di depan semua tuh, cash flow-nya tuh. Iya. Jadi itu pun juga gue ngerti sih, maksudnya itu pun juga membuat mereka panik gitu, mungkin bleeding gitu untuk itu gitu. Gue pun juga nggak tahu maksudnya karena kan detailnya kan kita nggak bicarain gitu. Maksudnya gue nggak diskusi sama mereka soal detailnya. Tapi ya itu banyak sih dari produksi ini gue belajar banyak banget Om. Banyak mulai dari day one gue udah menyalahkan diri gue sendiri. Lu situ sebagai apa di PH-nya? Sebagai produser. Dari day one gue dasar goblok gue itu udah sebelum orang-orang bilang gue udah goblokin diri gue sendiri karena kan efeknya adalah pada waktu termin terakhir tidak turun karena kan supaya ya udah deh gue setuju dengan termin terakhir udah untuk potong utang gitu. Jadi tapi ada masalah yang lain di mana kru harus dibayar karena termin terakhir kan untuk bayar kru. Boleh tahu nggak termin terakhirnya berapa? Hampir 1 M. Hampir 1 miliar. Hampir 1 miliar. Gitu. Nah, kan nyarinya kan nggak tahu dari mana. Jadi disitulah gue diskusi sama istri gitu. Terus habis itu dia bilang ya udahlah, nggak apa-apa lah kita nggak ada rumah, kita jual rumah. Yang penting kru-kru bisa ketutup karena mereka juga kan punya keluarga gitu. Wah, dalam. Jadi di situ tuh gue mesti let go. Rumahnya rumah impian, bukan rumah yang besar, bukan rumah yang megah. Tapi memang rumah impian kami aja gitu. Di daerah mana? Di Bintaro. Oke. Gitu. Luas berapa? 126. Lo punya rumah itu udah berapa tahun tinggalin? Sudah 5 tahun. 5 tahun lo di situ. 5 tahun. Dan memang asetnya rumah satu-satunya. Satu-satunya. Mobil? Mobil 1.
Lepas juga? Lepas juga dong. Oh iya, harga rumahnya berapa tuh lakunya? Karena buru-buru gitu, jadi memang di bawah, jadi nggak nyampe 2,5, nggak nyampe 2,5 miliar. Padahal kerugian dari OTT yang akhirnya denda ke lu itu 2 miliaran. Ya 2,4 sekian lah. 2,4 miliar harga rumahnya nggak nutup. Karena kan waktu itu masih nyicil juga kan Om, jadi waktu itu laku di angka 2-an juga gitu ya. Setengahnya itu kan untuk bayar utang pokok dari si rumah. Nah, masih nyicil soalnya. Masih nyicil soalnya. Jadi masih ada sisa. Masih ada sisa yang harus diselesaikan gitu. Sisa cicilannya sekitar satuan lah. Satu. Nah, terus udah ke sana tuh. Ya kan kesininya juga satu ya. Gitu. Jadi, ya gini deh coba. Dari telat bayar, ngasih invoice, dibalikinnya taunya tiba-tiba 2,4 miliar lu harus bayar dari si OTT. Karena ada kerugian, mungkin dia udah terlanjur taruh di bis, taruh di KRL, mungkin ya. Kan yang hitung kerugiannya kan macam-macam. Jadi punya hak lah pastikan untuk hitung-hitungan kan. Oh, gue udah keluar nih budget semuanya, waktu, kru, jadwal slot tayang mungkin gimana lah pas segala macamnya, ada ketemu 2,4 miliar tuh. Yang mana ya 3 bulan ini harusnya tuh gue pakai buat begituan. Tapi nggak bisa, masa gue yang nombok, lo yang bayar dong, gitu kan? 3 bulan mundur ini kan, marketing mungkin udah dikeluarin semua, KWL udah dibayarin semua, misal gitu ya. Nah, hitungan 2,4 miliarnya itu, lu nggak coba banding ya? Sebenarnya kan, sebenarnya angkanya itu kan ada di kontrak sebenarnya. Itu yang gue salah. Kontrak. Karena kan dendanya tuh per hari, dan per hari itu ada nilainya. Coba kita hitung aja gini. Soalnya tadi lu bilang adalah, gue coba teknis bentar ya, karena memang nih channelnya para pengusaha soalnya biar harus tahu, biar belajar juga mereka. Kita sama, gue pun di sini justru belajar, jangan sampai gue juga kejebak hal yang sama kan. Belajar dari masalah orang gitu loh. Bentar, lu punya termin terakhir hampir 1 miliar. Lu mau nagih dong invoice ke dia. Tiba-tiba nggak ada turun-turun 1 miliarnya, ini lu denda gitu kan? Jadi sebelum ngebahas invoice gua, ya mereka feedback gua dengan si denda ini gitu. Jadi memang udah nggak dibahas nih jadinya termin terakhirnya. Oh, jadi percuma juga termin terakhir ya? Jadi jadi akhirnya setelah kita bahas denda, ya udah jadi termin terakhir ini untuk bayar si denda ya gitu. Oh, jadi 2,4 miliarnya itu ternyata sudah dipotong sama si termin 1 miliar? Sebelum. Jadi karena udah dipotong jadinya udah nggak 2,4. Nah itu maksud gue, gue pikir itu 2,4 tuh udah semua, udah termasuk termin lo juga udah dikurangin, sisa 2,4. Enggak. Ya anggaplah tadi misalnya hampir 1 miliar tuh invoice terakhir di termin kelima lo, yang lo dapetin dari OTT. Nah artinya, kalau itu anggaplah 1 miliar bulat lah. Berarti kalau 2,4 berarti sisanya 1,4 lah. Ya. Berarti lo bayarnya harusnya 1,4 dong? Iya. Lalu kan jual rumah kan 2 miliar lebih. Kan rumahnya untuk bayar kru. Bayar kru? Gue belum paham gimana. Kan termin kelima itu harusnya gue pakai untuk bayar kru kan. Karena kan kru belum pada lunas Om. Untuk produksi. Nah karena termin 5-nya nggak turun, jadi ini tetap harus dibayar kan kru-kru. Gitu. Tapi kan lu dapat 1,4 miliar jadinya. Memang sudah jadi 1,4. Tapi gue tetap harus bayar kru. Jadi jual rumahnya ini untuk bayar kru. Gitu. Si 1,4 itu? Enggak, 1,4 ini denda. Baru dendanya doang ya? Iya. Jadi ada 2 nih. Gue lupa ya, baru dendanya doang ya? Kan gitu. Biaya juga harus keluar tetap ya. Betul. Kru kan juga jadinya gue bikin termin kan, dan termin kelima itu adalah termin terakhirnya kru juga. Termin keempatnya kru. Iya. Ya udah ya. Gitu. Invoice juga udah nggak ada artinya apa-apa. Iya, jadi kacau itu. Coba per hari berapa dendanya dari dia? Sekitar 4 jutaan kalau nggak salah per hari. 4 juta ya? Iya, 4 jutaan. 4 juta tuh boleh tahu nggak itu lu dapat informasinya tuh denda 4 juta ini kenapa?
angka itu tuh muncul? Nah itu gue udah nggak bahas tuh karena Nggak, pasti kontrak kan ada. Lu nggak meeting emang kontrak? Nah jadi kan di kontrak ada denda. Terus habis itu dia dia feedback gue dengan denda yang sudah ada angkanya per harinya 4 juta. 4 juta gitu. pas? Iya, 4 juta sekian lah. Oke, 4 juta. Berarti 3 bulan. 3 bulan itu berarti 120 hari. Ya. 90 hari. 90 hari. Berarti 90 kali 4 juta gitu dong? Ya. Berapa kan? itu? 360 juta. Kali 3 karena ada kali 4 dong, ada 4 termin. 4 ada 4 batch, sorry. 4 batch. 4 batch karena batch pertama kan 4 batch apa 3 batch 1,4, 1,5 lah, 1,5 M. Iya, satu setengahan. Lah yang 2, M itu? Enggak, jadi gua tuh pokoknya terima itu setelah dapat feedback dari mereka 4, sekian, terus habis itu totalnya gue lupa lagi, pokoknya ada di email deh. Oke. Gitu. Terus 4, berapa, ada 3 batch kok nggak salah atau 4 batch gue lupa. Totalnya adalah sekian gitu, 2,4-an. Oh, gitu. Kena ini ada ini lagi, ada apalah segala macam. Di batch 1 kan dihitung ada berapa hari itu telatnya, batch 2 berapa hari telatnya, batch 3 berapa hari telatnya. Oh iya, beda-beda rinciannya berarti ya. Iya, betul. Akhirnya jadinya kalau ini sih gue memang hitungan kasar ratain aja gitu. Padahal ternyata per batch juga tuh ada beda-beda. Ada hitungan sendiri lagi. Karena di kontrak ya begitulah ya, udah akadnya gitu ya. Iya. Oh. Iya, disitulah jadi gue yang kayak ya udah. Gue udah nggak punya di titik itu gue udah nggak punya kemampuan untuk nego lah, untuk apa lah gitu. Udah nggak. Gimana ya cara bayar tuh gimana ya? Udah panik loh. Oh iya, soalnya selama 3 bulan lu pasti udah tahu ya lu salah. Iya. Karena telat sampai 3 bulan, lu mau nego gimana, kecuali memang kayak analoginya misalnya mau terbang naik pesawat jam 6 tank, lu datang jam 6:05. Ya udah 5 menit doang nih gitu ya. Tapi ini kan 3 bulan kan pasti kan lu udah tegur juga kan? Betul, makanya komunikasinya tetap tektokan. Gue tetap ngobrol sama mereka. Mereka pun juga marah-marah, gue terima gitu. Di titik ada berapa ada di titik di mana mereka benar-benar enggak. Ini udah keterlaluan sih. Iya, gue tahu karena kalau misalnya gue jadi mereka pun, gue 3 bulan nih nunggu hasilnya belum ada sama sekali juga pasti marah gitu. Gue sangat bisa mengerti, apalagi perusahaan besar. Terus begitu tahu tentang ada feedback sekian 2,5 M gitu, harus lo bayar. Langkah pertama yang lo pikirin bareng sama istri, keluarga tuh gimana? Waduh. Mana ya? Gue bener-bener pada waktu itu gue panik, gue nggak bisa mikir gue bahkan karena dan gue juga nggak punya background financing ataupun juga bisnis apa segala macam kan. Gue tuh pure lahir sebagai orang kreatif, Om. Gue di Cameo dari tahun 2012 itu kerjaan gue adalah bikin konten gitu, bikin skrip, bikin cerita dan segala macam. Gue nggak belajar bisnisnya, gue nggak ngulik itunya, pure kreatif gitu. Jadi terima ini tiba-tiba ini yang jauh gue nggak pikirin, gue nggak bayangin, tiba-tiba ada di depan gue, jebret. Gue pikir ini cuma cerita-cerita orang-orang yang ada di PIK aja. Iya benar, iya tahu. Ternyata beneran ada loh cerita ini ya. Ternyata beneran ada loh. Gue ngalamin, gue nih bener nih. Terus gimana caranya? Waduh gila. Gue bener-bener nggak tahu mesti ngapain. Jadi hal yang pertama sama gue sama istri gue adalah ya udah hadapin aja lah. Gue dari pertama gue memastikan bahwa gue nggak akan cabut, gue nggak akan kabur, gue hadapin. Tapi gue nggak ada uang, gitu. So what can I do? Gue mau ngapain? Oke, lo mau ngapain nih? Gue bener-bener gue nggak bakalan kabur, gue nggak bakalan kemana-mana. Ya udah, ya gue. Tapi gimana ya bayarnya? Itu karena ya jadi cuman itu aja yang bisa gue lakuin. Ya panik. Berbagai macam hal gue lakuin. Contohnya sampai teman gue ngajakin bikin event pun juga gue ya udah yuk bikin event. Padahal kan itu di luar area gue.
Gue yang biasanya bikin konten, produksi dan segala macam, tiba-tiba bikin event musik gitu Om. Di mana? Di eventnya di Bali, sama terakhir itu bikinnya di Malang. Jadi rangkaian gitu, rangkaian event musik. Nah yaudah, ayo oke. Jadi ada apa? Gue barengan sama teman gue. Investornya udah ada nih. Investornya udah ada, terus habis itu kita jalan, kayaknya oke nih kalau keuntungannya, mungkin gue dari keuntungan event ini gue bisa untuk pakai bayar lah, berapapun nyicil, mau 100, 200, 50, ya udah paling enggak ada gitu kan. Nah, eventnya jalan, di tengah-tengah investornya cabut. Hah, kok bisa? Hah? Jadi tadi itu jatuhnya, ini tertimpa tangganya nih Om. Wah. Lah terus vendor-vendor tetap harus dibayar dong, kan eventnya udah jalan. Iya. Nah, terus cari dana talangan Om. Cari dana talangan, minjem. Ke cover nih, dapat dana talangannya. Ke cover, eventnya jalan. Terus habis itu vendor bisa dibayar. Cuman nggak ada duit untuk bayar dana talangannya. Itu jadinya utang tambahan. Sama siapa? Siapa yang mau ngutangin? Iya ada, teman gue pun juga ada kenal beberapa temannya dia. Terus habis itu gue pun juga sempat minta teman gue untuk nalangin juga. Yang sampai sekarang pun gue masih berusaha tiap bulan ada apa gitu. Ya udah gue cicil terus jadinya. Sponsor emang ada? Sponsor nggak ada. Oh, cuma berarti hidupnya dari tenan, booth, uang tiket masuk gitu ya? Iya. Uangnya Tadinya masuk ya? tadinya ada sponsor yang udah oke nih pas meeting gitu. Tapi pas semakin ke hari H gitu ya, mereka cabut teratur aja gitu. Kayaknya nanti ya, yang nextnya ya. Ya apapun alasannya. Tapi ya gimana, orang mesti jalan kan. Oke. Dan nggak dapat apa-apa juga berarti ya dari event itu ya? Enggak. Malah utang baru. Malah utang baru. Nilai berapa utangnya? Wah itu lumayan gede. Kalau digabungin ya satuan kali ya, satuan. Gitu. Jadi ya dicicil-cicil aja gitu sekarang. Ya thank God-nya sih ada beberapa orang kayak teman yang memang waktu itu gue pinjemin untuk nalangin si event ini. Mereka juga istilahnya ya udah nggak apa-apa, yang penting ada yang masuk aja gitu. Tapi Cak, ini apa ya? Gue mau nanya, lu nggak punya ada sampingan bisnis atau apa ngerjain brand, endorse, KOL gitu? Income lu tuh dari mana gitu maksud gue? Ya so far sih kalau misalnya sekarang nih, ya gue misalnya gue bantuin jadi kreatif part time kreatif di satu tempat gitu. Terus habis itu ntar ada yang mau bikin film pendek nih, Cak bantuin gitu. Bisa. Terus kayak kemarin ada brand juga bikin film pendek, gue as a talent sama anak gue. Jadi yang kayak gitu-gitunya sih tetap masih ada gitu. Cuman kan enggak banyak gitu, enggak rutin. Iya, kalau kita ngomonginnya way out atau jalan keluarnya ya berarti kan sekarang lu apapun lu lakuin ya. Betul. Lu lakuin itu gimana dampak ekonomi buat istri apa segala macam ketika udah kondisi seperti ini? Kan pasti kan pemasukan jadi lebih berkurang biasanya gitu. Oh iya, bukan berkurang ya, tapi nggak ada. Wah. masih bisa ketawa lagi ngomongnya. Ya itu gimana tuh? Jadi the lowest point-nya adalah tahun lalu sebenarnya Om. Di saat dimana gue nggak tahu gue mesti ngapain. Kayak kabut pekat aja depan gue nggak tahu jalan keluarnya di mana, gue nggak tahu gue harus ngelangkah kemana, gue nggak tahu gue sekarang lagi berdiri di mana dan ada apa yang harus gue lakukan, gue benar-benar nggak tahu. Itu makanya kalau misalnya tadi headline-nya itu mungkin itu adalah di titik-titik di tahun lalu di mana gue pun juga lagi jauh dari keluarga karena keluarga di Bali kan. Terus habis itu gue lagi di Jakarta untuk ngurusin utang-utang yang event juga gitu. Sampai akhirnya gue pikir kayaknya kalau misalnya
jalan keluar paling cepat adalah yang untuk selesaiin ini kayaknya mengakhiri hidup aja gitu. Kalau gue selesai, kayaknya nggak bakalan dikejar-kejar lagi dah gitu. Orang, gue udah mikir nih, istri gue juga kan pasti kan bisa bilang orangnya juga udah nggak ada, lu mau ngejar gimana gitu. Kayaknya itu yang paling make sense pada waktu itu. Nah, gue tuh udah mikir apa ya, kira-kira dengan apa ya kalau gue yang tidak ngerepotin orang paling enggak lah, yang paling enggak ngerepotin orang. Bunuh dirinya? Iya. Sampai lu mikirin begitu? Gue udah mikir apa ya, gue yang paling enggak ngerepotin apa ya, kayaknya overdosis aja kali ya gitu. Gue beli obat aja, obat apa gitu, atau Baygon mungkin yang paling deket gitu ya. Kayaknya itu jauh lebih enggak ngerepotin dibandingin gue mesti lompat atau gue kemana, gue mesti, daripada gue lompat ke jalan tol misalnya, kayaknya akan merugikan orang yang nabrak gue juga gitu. Gue mikirnya belum tentu nggak ada anak-anak di mobilnya gitu kan. Kalau misalnya ada anak-anak justru kayaknya udahlah sendiri aja gitu, maksudnya yang sakit sendiri aja gitu. Itu tahun lalu Tom, persis sebelum lebaran. Nah sampai akhirnya gue pikir yang membuat gue nggak jadi adalah kalau gue selesai nih sekarang, gue meninggal sekarang, apa yang gue mau ajarin buat anak-anak gue? Anak gue 2, masih kecil-kecil kan, umur 11 sama 6. Mereka nggak akan bisa survive sama hidup sampai kiamat, mereka nggak bakalan bisa nih Om, karena mereka tahu hidup itu berat, nggak bisa berjuang lawan hidup. Mereka nggak tahu gimana caranya. Karena yang mereka lihat adalah bokap gue aja mati. Oh iya. Gitu. Mereka nggak bisa belajar apa-apa. Iya, mereka nggak tahu bahwa ternyata untuk menyelesaikan masalah itu lu harus bertahan, lu harus berjuang, iya kan? Nggak bisa karena mereka lihat gua nyerah. Berarti boleh dong nyerah, gitu kan? Iya. Anak-anak pasti mentalnya begitu tuh mindsetnya. Oh ya udah kalau gitu, ketika aku udah nggak kuat, ketika aku udah kalah, ketika aku udah nggak mampu, aku nyerah aja. Ya udah, dan salah satu jalan ya udah tinggal bunuh diri. Oh gini kali caranya ya. Gitu. Anak lu nggak akan besar tuh ntar tuh. Ya kan, jadi kalau misalnya gue melakukan itu, gue sangat egois sekali gitu. Gue nggak mikirin mereka, dan kata-kata istri gue tuh yang tempeleng gue banget sih, karena dia bilang, aku tuh nggak takut kita gagal. Aku nggak takut beneran deh kita nggak punya apa-apa. Yang aku takut itu kalau kamu nyerah. Itu udah. Gue bilang oke, kayaknya bukan ini jalannya. Ya memang sih. Ya iyalah, ngapain? Ya memang, gitu. Kayaknya nggak, udah deh hadapin aja. Gitu. Meskipun istri sempat setuju juga tadinya ya, awalnya. Enggak. Memang lu sendiri yang setuju. Memang gue sendiri yang setuju. Saat itu, hari itu tuh gue doa. Gue benar-benar bilang, Tuhan aku nggak bisa lihat apa-apa nih. Ini pekat banget. Nggak tahu mesti ngapain, nggak tahu mesti kemana gitu. Jalan keluarnya di mana, ujungnya di mana aku nggak tahu. Nah hari itu tuh kuat banget di dalam hati gue Om. Kayak ada yang ngomong, kalau 1 langkah ke depan kelihatan nggak? Beberapa senti di depan lu kelihatan nggak? Terus gue bilang kelihatan. Ambil itu aja dulu. Oke. Gitu. Wah, itu yang gue nangis gue di situ. Kelihatan sih 1 langkah nih, kelihatan Tuhan. Ya udah. Ambil itu dulu aja. Apa itu contohnya? Ya, kerjaan apapun. Gue mulai telepon teman-teman gue. Bob salah satunya. Bob, lagi ada apa nih? Yuk, bisa kali gitu. Gue mulai telepon karena gue tahu gue nggak bakalan bisa nyelesain utang dengan minjem utang gitu. Minjem lagi nggak mungkin gue mesti nyelesain ini dengan kerjaan. Di situ makanya Bob, ya udah deh yuk kita ngapain yuk gitu. Cerita di podcast gue mau nggak? Ya udah yuk. Sekarang masalahnya masih ada, prosesnya masih berjalan, tapi reaksi gue terhadap masalahnya udah beda. Gitu. Udah, hari ini gak ada makanan, gak apa-apa, hari ini pasti akan ada solusinya.
Besok nggak ada nih, besok nggak tahu mau makan apa, besok pasti ada solusinya. Gitu. Udah gitu aja gue di rumah sekarang. Dan gue bersyukur sih, gue punya keluarga yang luar biasa banget. Bisa, karena gue tuh hampir 2 tahun ini. Tadi gue bilang dari day one gue udah menyalahkan diri gue sendiri. Dari day one om, gue yang membuat diri gue jatuhnya gila-gilaan mental gue. Karena gue udah nyalain diri gue udah goblok-goblokin diri gue berpikir bahwa gue yang bawa mereka ke tempat yang sebenarnya nggak layak untuk mereka, yang nggak nyaman ini, nggak enak ini, nggak tahu mau makan apa. Mereka kan harusnya nggak mengalami itu, tapi karena keputusan gue, karena kesalahan gue bawa mereka ke situ. Itu yang buat gue hancur gitu. Tapi kan anak istri gue nggak berpikir itu. Mereka berpikir selama kita bareng-bareng, ayo, nggak apa-apa. Enak support sistemnya, Masya Allah ya. Alhamdulillah ternyata masih dikasih support system itu yang kuat dia. itu. Iya kan? Itu dia. Kalau sendirian pincang-pincang mah, waduh, baygon juga tuh ujung-ujungnya tuh. Waduh, baygon bakar mungkin yang dipotek. Udah kayak kerupuk. Iya bener. Nyangkut lagi karena tuh kalau gitu tuh nyangkut ya. Bener. Masih ada baranya lagi. Tapi dia masih bisa ketawa loh. Iya. Aduh, padahal sedih loh. Waduh, keren. Gila, ya. Iya. Cuma kalau dengan kondisi waktu itu 2,5 miliar apa segala macam ya, dilihat suatu sisi angle yang sini bilangnya gede, angle yang sini bilangnya kecil gitu ya. Cuma memang kalau mau nggak ada uangnya ya 500 juta juga jadi gede banget ya. Iya kan? Iya. Itu gede banget dan lo nggak punya kenalan orang langsung bisa nutupin gitu? Gak ada. Hah? Gak ada. Atau kalaupun memang dia punya gitu ya, belum tentu kan mau. Kalaupun memang dia mau, terus pasti kan pertanyaannya adalah terus buat gua apa untungnya kan? Return ya, memang kalau pengusaha pasti kan nanya returnnya apa buat gua. Mau investasi apa sih? Apa nih yang udah lo ambil saat ini? Kerjaan-kerjaan yang gua mau, ya kalau hitung-hitungan manusia mungkin nggak ketutup lama banget ya nutupnya ya. Sisa berapa sisanya utangnya? Lumayan. Kalau misalnya dari yang event, kalau misalnya yang pertama itu yang total aja deh. Lu mau yang pertama OTTs dan event total ya 2, tapi nggak nyampe 2,5 sih. 2 miliar lah ya. 2 miliar. 2 miliar tuh. 2 miliar. Hitung-hitungan lu gimana? Ya tadi lu bilang oke, di depan mata kabut nih. Tapi kan sesenti ada gitu. Cuma lu hitung-hitungan lu gimana? Kita ngomong ikhtiar manusia nih ya. Iya. Pokoknya yang gue lakuin sekarang adalah cari kerjaan, project atau apapun itu dengan profit yang harus oke gitu ya, supaya paling enggak 60-70%-nya gue bisa alokasin untuk bayar gitu. Karena gue sama istri kita juga udah sepakat, kita yang penting survive setiap bulan aja. Kita so far ini kita di Jakarta pun juga akhirnya kan kita pindah ke sini dengan tidak ada apa-apa gitu. Kami tinggal di rumah yang rumah teman. Jadi gue cerita sama dia, terus habis itu udah gini aja, lo ke Jakarta bawa anak istri lo bangun lagi di sana, cari peluang sebesar-besarnya, lo kerja, lo bangun lagi, lo nabung lagi, lo nggak usah pikirin bayar rumahnya. Udah lu tinggal aja, lu mau berapa tahun di situ, lu tinggal aja, tempatin aja. Gua nggak pakai kok katanya gitu. Gitu. Iya. Gua masih dipertemukan dengan orang-orang yang oke banget gitu. Oh iya, sebelumnya selalu di Bali ya? Iya. Nah, jadi itu pun juga akhirnya membuat gua kayak, wah ini sign, tanda-tanda yang memang buat gua, wah ini tanda-tanda harapan lah istilahnya. Berarti kalau misalnya memang apapun nih, mungkin sekarang gue belum bisa lihat the big project-nya gitu. Nggak apa-apa, gue jalaninnya terus. Pasti bakalan ketemu kok. Gitu. Selama mereka pun juga tahu bahwa gue nggak kemana-mana dan gue kerja untuk supaya bisa bayar. Dan utang itu kan perdata ya? Ya. Berarti kan nggak bisa dipenjarakan ya?
Nah, setahu gue tuh kayak gitu. Gue nggak tahu kalau memang ternyata ada yang salah dari ucapan gue ya. Tapi artinya kan selagi memang lu pengen niat bayar ya lu mau menjarin gimana? Iya, betul. Tinggal bilang di pengadilan. Maksudnya ya gue punya lah juga kawan-kawan yang cerita-cerita seperti itu ya. Kenapa lu nggak penjarain bro gitu? Misalnya dia jadi korban gitu, teman gue ini. Pelaku ada, temen gue korban juga ada. Pelaku maksudnya yang dia somasin orang gitu. Iya. Gimana ya gue gak bisa ngapa-ngapain ya, dia tinggal bilang kok gue niat mau bayar, terus mau ngapain? Iya benar. Ya kan polisi gak akan bisa ngambil juga gitu loh, jadi gak akan bisa Benar. dipenjarain dan itu memang ada hukumnya juga. Nah cuma memang ya lo harus kuat aja gitu. Iya benar. Iya kan pasti kan kayak begitu. Makanya selama mereka ngelihat gua berusaha untuk cari kerja, harusnya kan istilahnya mereka tahu bahwa gua punya niat untuk balikinnya besar gitu. Dan gua pun juga memang maksudnya dari awal pun juga, makanya gua di setiap kesempatan gitu, kalau misalnya gua ngomong dari awal, gua tahu ini adalah kesalahan dan gua tahu ini adalah proses yang akhirnya memang ya ada resiko lah dari setiap keputusan. Ya ini memang prosesnya aja. Memang lagi di bawah, jatuh ke lembahnya lumayan dalam aja, bener-bener tinggi banget dong. Tinggi. Wah, belum selesai tuh sampai bawah tuh, panjang banget tuh. Wah. Iya. Panjang banget. Panjang banget gitu. Ya. Oh, gimana cara dapetin 2 miliar hanya dalam waktu dekat? Gue nggak tahu. Nggak tahu sih. Gue nggak tahu karena gue belum pernah punya pengalaman itu sebelumnya, jadi gue nggak kebayang. Menurut gue sih itu sulit sekali. Bikin project aja lagi, PH lo itu. Bisa. Iya kan bikin project. Iya bikin project. Ya, kan, maksudnya lo bikin quotation dari situ. Profit potong. Iya kan. Ya, profitnya potong. Tapi sejauh ini project kerjaan apa yang lo ambil? Berapa? Coba gue mau ngukur dari perkalian sampai 2 miliar tuh harus dapetin dalam waktu. Lo berapa project yang udah lo ambil sekecil apa? Kerjaan apa nih yang udah lo ambil? Kalau Instagram lumayan lah, ada ini ada postingan untuk susu, postingan susu. Susu dapat berapa tuh? Itu nggak gede. Jutaan nyampe? Iya jutaan. Terus tapi di bawah 10 lah itu. Di bawah 10. Endorse ya. Nah, ini lagi tektokan terus sih, Nah, terus habis itu film pendek kemarin as a talent kan bisa dihitung tuh lumayan gitu. Kemarin ada Saur Sally, gue jadi talent di Saur Sally. Wih, Doni keren. Doni pernah kesini dia, talent. Ya. Nah, Saur Sally jadi talent. Terus habis itu belum ada lagi sih nih, kalau talent. Ada yang butuh talent mungkin. Dan lu berarti sekarang terdekat mindsetnya udah disusunnya talent atau production atau apa nih? Jadi strateginya production house-nya ada gitu, tapi belum bikin film. Filmnya kemarin tuh sempat bikin satu film tapi belum tayang nih. Tapi dari situ gue nggak ada biaya sebagai produser, karena istilahnya teman gue ini bantuin, karena PH yang waktu itu kan udah nggak ada nih PH-nya. Udah nggak ada. Gue sempat berpikir nggak pengen main di situ lagi. Trauma lo ya. Yang waktu sama OTT kemarin itu project pertama? Itu project kedua. Project pertamanya ya buat OTT juga tapi kecil gitu. Bukan OTT yang sama, OTT-nya beda. Berarti lu udah nggak mau lagi bikin gitu, atau nggak bikin media lagi, bangun lagi, tapi itu jangka panjang ya? Jangka panjang. Ya jadi temen gue kayak cameo gitu. Temen gue ngajarin gue tuh, ada jangka panjang dan jangka pendek yang mesti pikirin gitu. Jangka panjangnya apa nih, bisnis long run-nya apa, ini tetap harus ada. Nah jangka pendeknya tuh apa? Gue bilang panjang pendek jangkanya aja gue nggak punya, apalagi panjang pendeknya. Iya. Pokoknya gimana untuk punya panjang sama pendek kan punya jangkanya dulu deh gitu. Gila berat banget ya. It's tough. Tapi gue punya harapan sih, dan gue positif gitu bahwa this will be over soon.
gitu. Ya gue beriman aja dulu lah. Ya. Gue beriman aja dulu. Ini bakalan selesai kok segera. Iya dong, yakin dong. Gue kalau di Muslim ya, di gue yakin Allah sebagaimana prasangka hambanya ketika lo yakin bahwa memiliki prasangkaan baik sama Allah gitu kan, Allah pasti akan dar. Tapi kitanya ikhtiarnya harus jelas tuh, ya kan, kelihatan semangat tuh. Ya. Udah tenang aja pokoknya aman. Tapi lu nggak ngapa-ngapain. Nah iya, itu pun juga kan jadinya, jadi masalah baru ntar. Iya. Benar. Benar. Berdua 2 miliar, aduh, gimana? Gue gak kebayang sih. Om, gue juga gak kebayang masalahnya, jadi talent aja. Iya, talent. Ya brand-brand coba nih, mudah-mudahan nih brand-brand yang nonton, ya kan, sampaiinlah ke bos-bos kalian gitu, para orang-orang kreatif, brand manager atau apapun itu, ya. Nah, untuk dapetin itu, tapi lu udah coba untuk hitung kan? Selalu setiap kali ada project pasti gue sisihin tuh. Bayar ini walaupun nggak besar gitu ya, tapi paling nggak kan waktu mereka mereka terima, khususnya yang utang-utang si event ini ya. Event ini yang gede di event ya, yang ya hampir sama lah. Tapi perorangan kan yang event ini, perorangan masalahnya gitu, dan ada temen juga kan, jadi setiap kali gua transfer apa segala macem, mereka kan mereka tahu dan mereka sangat mengerti gitu bahwa oh ya udah oke. Yang penting adalah gitu. Maksudnya kita juga, dia bilang sih, teman-teman gue bilang, gue ngerti bahwa lu pun juga ada kebutuhan. Justru malah lu juga harus ada buat keluarga lo gitu. Jadi jangan semuanya gitu ke gue gitu. Jadi di situ gue sangat menghargai sekali sih. Dan kerjaan 200.000, 500.000 itu udah nggak mikir sekarang, udah ambil semua. Ambil aja kalau misalnya kayak gitu. Ya ampun om, gede itu. Segitu lagi gede-gedenya ya sekarang ya. Sekarang gede ya. Gila. 500.000 gede itu sekarang ya. Gede om, itu bisa buat makan 2 minggu itu. Wah gila. Gede. Gila. Gue bayang sekarang tuh udah nggak mikir milih-milih. Hikmahnya apa sih, Cak? Wah, pelajarannya banyak banget. Apa sih? Mulai dari satu hal yang gue pelajarin adalah, yang pertama, gue tahu Tuhan izinkan ini semua terjadi. Jadi ini adalah bagian proses yang pasti bisa dilewatin dan seharusnya memang dilewatin gitu. Jadi jangan nyerah, itu yang pertama gitu. Karena ini diizinin kok, walaupun memang setahun pertama gue bilang ini sih wah gila sih, ini pure kebodohan gitu. Iya memang kebodohan, keputusan-keputusan yang diambil kesalahan. Tapi kan toh Tuhan izinin ini terjadi, pasti ada maksud dan tujuannya. Nah, itu aja yang paling gue pelajarin pertama. Kedua, teknis sih banyak banget nih. Mulai dari kontrak gue udah tahu sekarang segala macam sesuatunya gue bener-bener lihat, teliti, gue kirim ke teman gue, menurut lo ini aman apa enggak, yang memang ngerti soal kontrak gitu. Itu karena itu di luar gue. Pokoknya hal yang memang di luar area gue, di luar kreatif, ya cari teman-teman yang ngerti, yang mau bantu gitu. Karena nggak bisa kita handle semuanya sendiri, nggak bisa. Fokus sama satu aja, konsisten, fokus. Itu tuh juga sekarang kayak gue sama istri gue, karena dia tuh kan backgroundnya, istri gue tuh anak desain, dan dia tuh dunianya dia tuh anak-anak, karena dulu juga sempat ngajar. Jadi sekarang dia tuh punya kelas art gitu, kelas art untuk anak-anak setiap minggu di Gading Serpong, sama di rumah setiap minggu buka aja gitu untuk anak-anak yang mau belajar proses art gitu. Jadi kita siapin, istri gue siapin cat air lah, kuas, pensil warna segala macem, mau bikin apa aja. Jadi di guide sama istri gue. Oke, mau bikin apa? Oh, mau bikin gunung. Oke, gunungnya kayak gimana? Terus abis itu setelah selesai, gimana sama hasilnya, happy apa enggak gitu. Kayaknya aku nggak suka sama warna hijaunya atau warna kuningnya gitu. Ya udah, warna kuningnya mau diapain? Mereka belajar sendiri untuk solve the problem dari apa yang mereka bikin gitu. Jadi itu proses artnya. Udah, kelasnya lumayan berjalan.
gue bilang sama istri gue, udah kita konsisten, komit sama apa kecil-kecil, walaupun kecil, tapi kita kalau misalnya konsisten dan komit pasti bakalan besar juga kok gitu. Kayak setiap hari Sabtu tuh, Sabtu kemarin ada 15 anak. Oh gitu. Coba dong lihat dong di mana ininya? Di Ilo Kids ya. Coba buka dong. Ya. Ya, jadi ini buat kelas anak ya, art buat ya, anak-anak jadi ya. anak 6 tahun, 5 tahun gitu. Ya. Oh ini. Gitu. Jadi dia bini lo sama timnya datang ke rumahnya private atau enggak? Jadi kalau di sebuah tempat. Kalau ya itu yang di atas tuh, itu. Ini kita bikin di coffee shop kakak ipar gua, kakaknya Yeri. Kakaknya. Oh, pendeta Yeri ya. Jadi istri gua, istri lu tuh gimana? Istri gua tuh adiknya pendeta Yeri. Oh, ya. Oke. Gitu. Jadi ini tempatnya. Ini tempatnya yang anak yang pertama ini punya coffee shop di Gading Serpong. Terus habis itu tempatnya ya udah deh kita bikin deh. Jadi anak-anak datang ke sini, kita bawa alat-alat dari rumah tuh semuanya boyong, taruh sini, udah tuh mereka ini ada baking lah, ada cooking, terus habis itu pokoknya semua yang berhubungan dengan art. Seru banget. Setiap hari Sabtu nih. Oh, di kopi kita satu itu di kopi kita satu ini. Oke. Gitu. Oh, yang ngelatih fokus, ngelatih ini juga tuh ya. Iya. Nah, itu temennya. Itu, nah ini istri gua. Oke. Gitu. Nah, terus di rumah pun juga bikin, Om. Di rumah itu setiap hari Senin sama Rabu buat anak-anak komplek aja. Jadi istri gue yang nih mau nggak gitu. Jadi mereka datang. Karena kan kalau di rumah kan alat-alat kan banyak tuh kepajang tuh. Iya. Gitu bisa dipakai aja tuh. Iya, pakai aja, udah pakai. Jadi sekarang nih udah jalan 1 bulan lah, Ya udah buat anak-anak komplek datang, ada yang berempat gitu, tiba-tiba kecil-kecil datang kecil-kecil gitu. Mulai dari yang mereka ragu-ragu sampai sekarang udah explore-nya gitu ya? udah keren. Jadi buat Anda yang ingin dimudahkan urusannya, Anda mudahkan dulu urusan orang lain. Wah, iya dong. Amin. Ya ini di rumah gua tuh. Jadi itu di ruang tamu kanan ya itu. Ya, itu ya. Tuh kita ini tempat makan, bukan ini yang kalau ini yang di Bali. Oke. Itu ada itunya, ada tempat-tempat buat itunya. Ini mana? Bukan ya? Yang tadi awalnya ya? Iya, yang tadi awal. Oke. Gitu. Oke. Tadi 100.000 per 2 jam. Lu murah amat. Iya murah ya, banyak yang bilang gitu. Lah iya, gue juga kaget. Banyak yang bilang gitu karena istri gue tuh memang dia anaknya seni sekali gitu. Jadi udahlah yang penting anak-anak happy gitu. Iya sih gitu. Tapi 100.000 pun juga kan kita bagi sama tempat kopi kita satunya, karena anak-anak tuh mereka bayar, mereka dapat minuman sama snack juga. Minuman sama snacknya dari tempat kopinya gitu. Oke. Jadi memang sih ada yang bilang, gila ini sih murah banget gitu, murah banget. Tapi mau udahlah kita bangun sebanyak-banyaknya dulu. Jadi ntar database-nya udah banyak, ya udah kita naikin pelan-pelan mungkin gitu. Ini buat warga Gading Serpong, Bintaro ya? Gading Serpong. Gading Serpong dan sekitarnya. Nih cocok nih, cakep nih. Ya, jadi 100.000 dan aktivitinya begini nih. Nah ini kalau ini kita outdoor activity. Seru banget. Tapi beda kali ya, bukan 100.000 kali kalau gini. Kalau sebenarnya sih semuanya akan segituan sih Om. Nggak kemurahan. Iya sih, cuman kan kita bukan dengan value yang didapat maksud gue. Tapi monggo ya kalau memang misalnya tuh. Gitu. Nah kita jadi kita mau cari tempat pun juga yang bisa outdoor, outdoor. Jadi kita bisa ngelakuin banyak di outdoor activity kan. Iya. Oh, ini mereka kok dikasih tahu juga. Nah ini pas kemarin di Bali nih kita ada tempat, ada kafe yang punya halamannya gede, ya udah kita pakai ya untuk ini activity. Jadi ini anak-anak teman-teman semua. Dan safety juga lagi, gue demen ya meskipun ya dia sama bini pakai kaca mata juga. Betul, iya dong. Betul. Rapi. Karena kan angin kan. Iya. Atau kan salah nyemprot takutnya. Iya, betul. Si capsnya itu tuh. Betul. Ya kan posisinya kebalik. Nah ini mata. Ceritanya tuh face your monster. Jadi mereka disuruh gambar monster segala macem. Terus habis itu ntar akhirnya itu monsternya itu ditacap jadinya malah lucu gitu, bahwa ketakutan
kita punya ketakutan tuh nggak apa-apa, hadapi aja gitu. Tahu juga dia juga sebenarnya bisa kita selesaikan kok. Iya. Lucu kok, mereka fun kok gitu ya. Iya. Kayak gitu. Total udah berapa anak ini? Ada rame kali Wah, ya? kalau yang di Gading Serpong sih lumayan rame. Terakhir kan kemarin ya lumayan tuh 15 anak gitu, 15. Okay. Paling sedikit itu 7 atau 8 gitu. Itu udah paling sedikit tuh. Gitu. Ini mudah-mudahan ntar juga rame lagi nih, karena jadi pada tahu ya. Ternyata ada loh di sini loh. Oh, jadi memang istri di situ ya? Ya, jadi dia memang art and craft gitu. Terus habis itu painting apa segala macam. Iya. Ada apa lagi yang udah lo lakuin sejauh ini? So far sih ini Art tadi, okay. Terus habis itu production house lagi barengan sama Marcel Chandra yang kembar. Oke. Nah, sama Marcel Chandra. Jadi kemarin pun juga kan dia pas gue datang ke sini, lo ngapain? Jadi gue juga banyak cerita sama dia gitu. Yaudah yuk kita bikin yuk, mulai dari kecil-kecilan aja, PH kecil-kecilan gitu. Akhirnya kemarin kita habis syuting untuk bikin film, tapi belum dapat tanggal dari 21. Mudah-mudahan tahun ini bisa tayang. Gitu. Situ tapi kalau misalnya kalau PH kan masih baru banget, jadi belum kelihatan income-nya juga gitu. Iya. Gitu. Jadi setelah ini tayang kan udah kelihatan nih, kayaknya bisa nih kalau misalnya kita gaji atau apa gitu. Iya. Dan tadi kalau balik ke Elo Kids sebentar, kan bisa juga lo bikin kayak mau yang cepet bisnisnya kayak webinar gitu, lo nggak mau bikin? Online course gitu. Untuk susah ini ya? tuh kan pure istri gua kan. Kalau gua sih mau aja, gua sikat semuanya. Iya. Gua sikat nih, apapun. Iya, tapi gua nggak tahu kalau art itu kalau online tuh bisa nggak ya? Pakai Photoshop gitu? Apa sih? Software? Kemarin itu kita udah nyoba 2 kali. Istri gua tuh buka kelas desain. Kelas desain hybrid tuh. Jadi ada yang datang ke rumah sama ada yang online. Nah, kelasnya gratis dibikin sama dia. Gratis. Kok gratis sih? Gimana kebalik ya, mana laki-laki yang semangat gitu ya. Tapi kan gue yang nggak apa-apa, yang penting karena gue ngelihat dia ngajar itu happy. Jadi gue ngelihat dia happy, ya udah. Iya. Cuma kan saat ini kan kita lagi maksudnya betul. Ya semua juga butuh uang lah ya gitu. Bahasa kasarnya gue pun juga butuh uang, kalau bisa dimonetize jadi cuan ya kenapa enggak gitu loh. Bener. Kalau gue. Makanya saya udah ngomong sama istri, ini kalau misalnya memang masih gratis lagi, saya jual komputer. Kok ini nggak bisa termonetisasi sih ya? Dari tadi nih, gue jual-jualin ya. Iya. Gue jual aja. Harus satu monetize dong, iya nggak? Iya. Nih, buat kawan-kawan Elo Kids, udah gede juga followersnya ya. Lumayan. Ini buat anak-anak bagus nih buat latih otak ini tuh ya. Yes. Ini pun juga kan sebenarnya ada YouTube channelnya Om. Cuman memang YouTube channelnya belum kita aktifin lagi gitu. YouTube channelnya pun juga kan ke Close the Door. Emang iya? Iya, Close the Door Elo Kids YouTube channelnya. Nah, cuman Close the Door, manajemen Close the Door. Iya. Bareng sama kita nih. Iya, barengan. Gitu. Satu grup kita ya. Oh. Nah, cuman memang kemarin itu setelah habis dari Bali kan, gue pun juga butuh waktu untuk meeting lagi sama tim Close the Door untuk kira-kira YouTube channel mau arahnya ke mana lagi nih ya gitu. Karena kemarin kan bikinnya itu yang art and craft apa segala macam nggak begitu works gitu secara konten gitu. Jadi gue pun juga agak gemes gitu, maksudnya gimana ya, apa ya yang bisa dibikin lagi ya. Cuman memang sekarang nih karena masalah-masalah ini jadi belum bisa fokus ke sana lagi gitu. Iya, ya mudah-mudahan. Atau jangan-jangan kenapa lo nggak coba Raja Terakhir? Om Deddy Kobuzier kan 2M cuma nggak gitu doang. Om, nggak enak. Saudara kita nih Om. Satu manajemen lah Om. Iya nggak ya? Hah? Enak gua. Iya, ntar gua coba. Dia terlalu baik soalnya. Jadi gua tuh gak enak banget gua gak enak. Ya minimal kan support. Dia lu saham lagi Om. Raja Terakhir. King Kopa dong. Iya, Raja Terakhir. Kalau jadi lu kan yang namanya juga ikhtiar kan. Sahamnya berapa di situ? Apa? Di Elo Kids ini. Close the Door. 50-50. 50-50? Iya. Ya kasih aja semuanya. Gue udah lu saham lagi. Gue gak ada saham lagi nih. Gue keren. Ya bener-bener. Hancur banget sih. Jangan lah, jangan kayak gitu nih. Parah banget kayaknya. Ya udah sisain lah 3.
Tuh, kalau mau Om tuh. Ya, 47 lagi nih Om. Udah pasrah. Udah pas. Tapi Om Deddy emang luar biasa dia. Gila sih. Baik dia. Gila. Aduh. Dia gila. Kemarin kita ada di beda pilihan aja. Ya. Di Pilpres gitu. Ya. Gue jujuran aja gue sama dia ya. Ujung-ujungnya kita WhatsAppan lagi. Sempet perang dingin sih memang. Di Pilpres gue sama dia gak WhatsAppan. Iya benar. Masa kelar, tenang, bener-bener masa tenang. Pas udah kelar kayak, Om sehat Om. Sehat alhamdulillah. Gimana di sono? Gitu doang. Oh iya anak-anak ini pada cerita lah. Oh iya biasa Om ya gitu. Iya, Om, nggak ada program-program UMKM yang bisa gue bantu. Iya. Gue orangnya udah buka tembok aja. Dia ketawa di WhatsApp. Oh wah kakak, lu bukan dari sono? Ya enggak kan sekarang kan kalau mau udah dilantik kan gue udah taat sama pemerintah Om. Oh gitu. Bener. Jawabannya apa coba? Apa? Tenang deh. Gue pokoknya lupain ya kemarin kita segala macamnya udah lupain, kita sama-sama bangun bangsa kita ini. Udah gak ada urusan gimana. Keren. Masih begitu man. Anjir keren. Keren Om Deddy lu. Gue sama chatnya gue bukanya gimana gitu ya. Ya kan kita gak pungkirin kan kali ada proyek pemerintah gitu ya. Om udah lupa kan Om kemarin Om. Enggak udah gak ada urusan udah. Lupa aja. Bener. Udah kita gas. Keren. Sektor UMKM. Bismillah deh kalau emang ada ayo kita bareng-bareng bangun. Padahal kemarin gue beda pilihan no. Om Deddy itu keren bro. Keren. Orang yang nanya begini, wow. King Kopa kita. Kan gue takut ya. Beda pilihan nih perang dingin masih sampai 2029 lagi. Enggak udah kelar kali kan kelar udah tenang. Beda pendapat tuh. Bener. Tapi dia sih gokil sih, Gua angkat topi banget, angkat topi. Bisa dibahas dari sisi situnya misalnya, ya kan. Pokoknya mudah-mudahan nih buat Yellow Kids, ya nih buat mak-mak di Gading Serpong dan sekitarnya nih. Betul. Lu biasanya Sabtu Minggu ya? Kalau misalnya Gading Serpong itu di hari Sabtu. Di hari Sabtu. Kalau misalnya hari weekdays-nya itu di rumah, buka rumah tuh cuman ya ruang tamu seadanya itu 4-5 anak udah gitu. Udah itu aja. Jangan gratis kali ya. Gue udah bilang sama istri gue, ini kan batch pertama, nggak apa-apa deh lu bikin gratis, nggak apa-apa batch pertama. Tester. Batch keduanya nih paling nggak ada dong. Masa yang nggak ada? Kalau memang masih gratis biar gue yang ngajar desain kalau gitu. Kayaknya bisa kalau gue lihatnya cuma tinggal coret-coret doang. Kalau laki-laki udah kepala keluarga ya. Orang depan kita hadepin udah langsung. Perkara gratis terima apa adanya kalau gratis. Gue yang ngajar. Iya. Nah, terus yang berikutnya apa lagi? Coba buka dong di Reza nangin sosmednya. Oh, yang Technifi. Ini record. Jadi kan gue lagi into tennis banget kan. Terus habis itu kemarin ada yang endorse Technic Fiber kontrak gue gitu. Walaupun lu berarti di Indonesia yang megang Indonesia distributor. Distributornya yang kontak gue untuk nih kita mau endorse selama setahun tapi nggak ada nominal, jadi mereka support barang. Gue bilang udah oke, nggak apa-apa karena gue juga lagi tenis banget gitu. Boleh dijual nggak? Sempet kepikiran tapi nggak enak. Lah siapa Technic Fibre? Ngomongnya gimana sih? Technic Fiber. Ya. Technic Fiber kan lu kan juga dapat exposure. Ya, masa nggak bisa di tapi gue juga karena itu juga gue baru posting 1. Oh gitu. Gue baru posting 1, belum posting lagi. Ntar deh, sekarang mau main tenis itu yang susah bukan nyari lapangannya doang, nyari duitnya. Emang harus ada duit ya? Iya kan sewa lapangan kan. Sama Raffi deh. Oh iya sama Raffi ya harusnya. Iya benar. Pak sebenarnya orang-orang baik tuh. Ya, postingan gue Technic Fiber baru yang 1 doang itu, yang itu. Udah itu doang. Iya baru ini nih. Oh tapi nanti bakalan ada lagi. Oh, keren banget ya gue main tenis udah keren gue. Lebih keren aja kalau dijual raket. Gue tuh pernah ngerasain di titik lo. Cuma kayaknya gak gedean lo sih. Bener, makanya gue tuh kenapa pengen banget ngundang lo tuh karena gue pernah ngerasain di titik itu. Nggak segede lo sih. Somehow relate ya. Maksudnya apa yang dihadapin. Ratusan juta. Menurut gue tuh ratusan juta gede. Makanya gue bilang kayak depan nih. Kalau ada LPG gue lepas. Gue ngerasain. Makanya tadi begitu gue ngeliatin gile ini mah gue ngerasain banget kayak bakal jadi bapak pulang ke rumah tangannya kosong, anak udah tidur, istri udah berharap tatapan terakhir itu kayak
Ya, nggak ada duit nih ya. Aduh, Ya kan? aduh, Gua ngerasain. aduh. Gue ngerasain itu. Tapi ya gue bener-bener gimana ya? Gue bersyukur banget karena ini bulan Maret ya. Bulan April itu adalah tagihan terakhir semua pinjol gue. Lu Selesai. masih ada pinjol juga. Kemarin gokil Om. Sekarang ini bulan depan terakhir dan gue yakin bisa bayar karena kan memang dari kerjaan tuh gue sisihin untuk enggak, ini udah pasti karena gue nggak mau ditagih. Ngapain pinjol di saat lagi Karena- ngutang? Karena kan Buat gali lubang tutup lubang. Iya. Itu udah kacau Om, udah kacret banget. Tahun lalu itu kacretnya. Nilai berapa? Kalau misalnya tahun lalu sih banyak. Pinjol gue ada berapa ya? 12 kali. Wah. Karena kan supaya bisa bikin tim sepak bola. Satu orang satu pinjol ya. Iya. Gila banget. Tapi sekarang bulan depan ini sekarang udah tinggal satu. Dibayar lunas. Udah. Bayar lunas. Karena gue tahu itu kesalahan dari hasil dari kepanikan gue. Oh iya, kosong banget sih waktu itu sih. Iya. Sekarang udah tinggal satu, bulan depan terakhir. Ayo dong, bisa. Yuk. Bisa. Gue yakin banyak orang baik di sini ya. Lu bisa kerja sama lo sama Gribble. Iya. Iya. Di kelas. Iya benar tuh. Jadi Gribble ini kan memang kan banyak anak-anak kecil kan kadang kalau gambar-gambar tiba-tiba masuk ke mulut digigit. Ya kan anak-anak yang buat balita banget misalnya. Nah, sementara dia ini halal 100%. Tuh, non toxic. Jadi begitu aman ya. Iya, alat warnanya ini, alat tulisnya ini misalnya kemasuk nggak sengaja udah halal. Jadi memang gua nggak ngerti deh, intinya teknologi udah canggih banget. Jadi terbuat dari bahan yang halal gitu. Nah, anyway yang berikutnya adalah dia kalau bikin event apa segala macamnya. Kemarin sekarang sih kayaknya yang lagi gue liat tuh dia bareng sama Kodeni Slim. Oh iya. Yang judi-judi waktu sempat taubat dari judi apa segala macam gitu kan. Iya. Nah, itu lagi Ko Denis gue nonton. Ya, nah sama Ko Denis lu bisa bikin sesuatu juga karena mereka lagi bareng tuh. Nah, udah tinggal bikin disupport. Nanti coba deh nih buat bosnya Gribble, kita kenal baik lah ya. Dia udah berapa episode nih nempel sama kita nih. Wah, keren. Iya, nanti abis itu bikinin event disupport ya untuk apa namanya istilahnya. Gua nggak paham istilah ininya ya, di desain kan, ya alat tulisnya lah. Betul. Ngewarnain pakai oil pastel ini kan? Iya. Ngewarnainnya pakai sama dia tuh. Betul, karena memang kepake. Jadi yang memang dipakai di kelas-kelas art istri gue itu cat air, terus habis itu oil pastel, terus habis itu ada pensil warna. Kalau ini kan oil base kan, kalau pensil warna kan enggak. Jadi beda karena kan setiap dari bahan itu kena media kertas ataupun juga kanvas kan beda-beda jatuhnya kayak gitu-gitu. Wah, ntar gue bukan jalan tuh buat ke mereka nih, Gribble nih. Siap. Lu tau lokasi Gribble di mana nggak? Di mana? Di sini. Oh ya. Oh di dalam. Di hati gue tau nggak? Panjang lagi kan, kontraknya kan panjang dong. Gokil. Gila, ternyata ya gue. Memang bapak-bapak kalau udah kepepet. Iya. Oh, udah semua gue lakuin. Sampai jilat-jilat deh. Ya enggak ada. Makanya gue WhatsApp Om Ded lagi. Betul. Kata Om Ded, balik lagi ke Om Ded ya. Iya. Der, waktu itu kan gitu kan. Ayo Der kita ini ada lah, nggak bisa ngomongin lah ya. Nggak, tenang. Gue kesini lah. Kita beda-beda nggak apa-apa. Jangan saling jatuhin lagi. Udah siap. Pas kemarin gue WhatsApp lagi gitu. Kan udah gue bilang kata dia gitu. Ikut gue harusnya ada. Aduh lucu banget. Awalnya dia aja nggak mau. Gue bilang, enggak gue. Nggak apa-apa, santai aja. Beda pilihan juga santai. Beda pilihan. Pas pilihan gue kalah, Om. Gimana? Proyek-proyek nggak dari kementerian lagi, kita kasih jalan bareng lagi. Kan udah gue bilang deh. Tuh, ya. Jadi kalau udah laki-laki ada peluang gas aja. Gas, ada benar. Gribble gini, lu warnain sama dia nih, Yes, cakep nih. Yes. Siapa tahu Gribble juga pengen buka cabang di sini. Gila. Bagus ya. Oh, sengaja lu pakai merah juga gara-gara Gribble juga. Betul. Tuh, ya kan? Gue udah tahu banget nih. Udah tahu. Padahal tidak. Tapi iya sih kok. Ya, tuh buat yang lainnya kalau kolaborasi langsung aja buka di Reza Nangin.
Ya, ada di Locates, ada Technic Fiber, ada Infinity, itu production house lo ya. Infinity production house yang bareng sama Marcel itu. Nah, baru 2 lah. Iya. Nanti kan masih panjang perjalanan. Masih panjang, jangan trauma-trauma dulu, bro. Ya. Betul. Aman, ya kan. Dibaca kontraknya bener-bener. Betul. Untuk itu sekarang gue udah ada di Infinity, udah ada teman partner yang memang khusus untuk itu. Jadi udahlah gitu. Jadi memang visi misi lu dan vision lu kan juga harus jelas. Betul. Kan? Jadi jangan meremehkan vision lah, ke depannya seperti apa. Iya, betul. Biar lu punya tambah-tambahan yang nilai-nilai plus yang lainnya. Yes, setuju. Lama-lama kebaca nih OTT lu apa gitu ya. Ya, siap. Langsung ke sana. Ada mau tambahin? Buat lo. Buat kawan-kawan. Gak ada sih kalau misalnya gue ini udah paling sepanjang gue ngobrol-ngobrol ini udah paling enak, santai, asik. Gue pun juga nyaman. Gue senang banget gue bisa punya kesempatan, gue bisa sharing karena gue pakai waktu ini mungkin untuk sharing apa yang gue alamin, ya mungkin aja bisa jadi pelajaran buat teman-teman juga gitu, bukan buat gue doang gitu. Banyak pengusaha-pengusaha pasti belajar lah dari kisah-kisah lo ini belakangan ini. Aduh, gue pun juga. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadikan pelajaran ke depannya. Udah lebih tahu baca kontrak, ya. Baca momen dan seterusnya. Betul. Sama peluang, pokoknya apapun ya, apapun sikat aja. Udah sikat aja. 200.000 masa lo ambil? Ambil. Lumayan itu. Sekarang semuanya lumayan nilainya. Semuanya lumayan. Iya. Gila. Langsung saja ya. Thank you dari. Kita kasih solusi.